Baik, langsung kita mulai saja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih telah menyempatkan hadir dalam acara Bimoli, Bimbingan Mahasiswa Olimpiade. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar materi tentang termodinamika yang akan dibimbing oleh Mbak Melani Ayu Safira. Mbak Melani merupakan mahasiswa kedokteran UNS 2019 yang lolos ke tingkat nasional KMIPA 2020. Kepada Mbak Melani, dipersilakan memulai materi. Silakan, Mbak. Oke, sebenarnya maaf ya ini agak berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi di sini kan kita akan belajar tentang termodinamika ya. Jadi nanti mohon kalau misalnya saya ada yang salah terus gak jelas, boleh langsung diinterupsi, minta diulangi lagi juga nggak apa-apa. Bentar. Saya izin share screen. Ini suara saya jelas ya? Jelas, Mbak. Oh iya, oke. Bentar ya. Izin off cam ya, biar ini soalnya sinyalnya biar jelas. Oke, ini nanti kita belajarnya latihan soal dari tingkat wilayah ya. Ini saya ambil dari tahun 2011 sama 2013. Nanti kalau misal cukup waktunya, kita lanjut ke tahun-tahun selanjutnya ya. Oke, ini kalau misalnya ada yang tanya langsung atau nanti pertanyaannya dikumpulkan di belakang, Mbak? Langsung boleh, Mbak. Oke, langsung ya nanti ya kalau mau ditanyakan. Oke, ini kita langsung ke soal yang pertama. Ini ya dibaca, boleh dibaca dulu. Kita baca bareng-bareng aja. Ini pada diagram PV gas ideal, kurva mana yang lebih curam, proses adiabatis atau proses isotermis. Jadi sebenarnya kalau kebanyakan peserta itu mengumpulkan skornya itu memang di termodinamika sama di mekanika klasik. Soalnya itu kan sudah kita peroleh dari SMA itu sudah kita peroleh kan. Contohnya saja ini nomor 1 ini sudah ya dari SMA kan sudah pelajari. Berarti yang lebih curam yang mana ya? Menurut teman-teman, ada yang mau menjawab? Oke, mungkin akan saya jelaskan ya. Jadi, kalau kita ditanya ini kurva P terhadap V, berarti sumbu Y-nya P, sumbu X-nya V. Nah, mana yang lebih curam? Berarti kita harus tahu hubungan antara P sama V itu di proses adiabatis sama di proses isotermis. Kalau di proses adiabatis, itu kan berlaku ini kan pasti teman-teman sudah sering melihat persamaan ini ya, PV pangkat gamma itu sama dengan konstan. Dengan gamma ini adalah tetapan Laplace. Nah, sehingga P itu berbanding lurus dengan V pangkat minus gamma, ya enggak? Nah, ini untuk yang adiabatis. Terus kalau yang di isotermis, kalau ini kan ada kalimat gas ideal. Gas ideal itu persamaannya mesti sering didengar ya, meskipun di kimia juga ada. Kalau PV kan sama dengan nRT. Misalnya dalam isotermis berarti T-nya itu kan konstan. Berarti PV itu sama dengan konstan. PV sama dengan konstan. Berarti P berbanding lurus dengan V pangkat min 1. Nah, kalau biar tahu mana yang lebih curam antara proses adiabatis sama isotermis, ya kita bandingkan nilai antara gamma sama 1 ini. Gamma ini kan tetapan Laplace, CP per CV kan? Ya, gamma itu
Gamma itu sama dengan CP. Ini saya maaf ya, ini ngetiknya nyoret-nyoretnya ini susah gitu, soalnya saya nggak punya ini pen tablet. Jadi ini pakai aplikasi apa namanya? Ini Epic Pen, jadi kayak gak enak itu, gak enak sebenarnya. Nah, gamma ini paling sedikit itu nilainya itu 5/3. Itu pada monoatomik atau diatomik yang suhunya rendah. 5/3 ini kan masih 1, ya, 1,2 lah. 1,3. Nah, berarti kalau di adiabatis, P itu berbanding lurus dengan V pangkat minus 1,3. Gitu. Nah, sedangkan kalau di isotermal, P itu berbanding lurus dengan V pangkat min 1. Berarti penurunannya lebih cepat yang adiabatis atau yang isotermis? Adiabatis, Mbak. Berarti yang lebih curam itu yang adiabatis kan, gitu. Adiabatis. Kalau misal jadi ini misal aduh jeleknya isotermis. Ini isotermis, terus adiabatis itu kayak gini, lebih curam. Gitu ya. Oke, nomor 1 beres. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Mbak. Enggak ya? Oke, lanjut. Ini maaf, ini dari semester berapa aja ya? Ada yang semester 5, maaf. Ada nggak? Ada. Oh, iya. Maaf ya, maaf ini kalau nanti kesannya agak mengulang ya, Mas Mbak. Kalau misalnya ini teman-teman setuju buat wes lewat gitu, gak apa-apa, lewat aja biar kita menghemat waktu juga. Oke, nomor 2, ini nyatakan kompresibilitas 1 mol gas ideal sebagai fungsi tekanan. Nah, ini kata kuncinya yang ditanya 1 kompresibilitas. Terus ya diketahui 1 mol itu N ya, gas ideal. Ini kata kunci sebagai fungsi tekanan. Nah, kompresibilitas, ada yang mau menjelaskan apa itu kompresibilitas? Gimana definisinya? Kompresibilitas. Berarti kompresibilitas itu adalah perubahan volume terhadap perubahan tekanan per satuan unit volume. Saya ulangi ya, kompresibilitas itu adalah perubahan volume terhadap perubahan tekanan per satuan volume. Nah, kalau berdasarkan definisi yang seperti itu, berarti kan seperti ini. Perubahan volume per perubahan tekanan per unit volume. Berarti ada per V. Nah, tapi ingat gini, kalau misalnya ada suatu gas di dalam suatu ruang, terus kita kompres kan kayak dikasih tekanan ya, kita tekan, kira-kira volumenya semakin menyusut atau semakin mengembang? Kalau kita ngompres suatu gas Mengembang ya, Pak? dalam suatu ruang, diberi tekanan. Ya, kalau ditekan itu menyusut atau mengembang? Menyusut. Iya, menyusut, sehingga di sini itu ada negatifnya. Jadi kompresibilitas itu adalah penurunan ya, kan negatif ya, penurunan volume terhadap perubahan tekanan persatuan volume. Ini rumus kompresibilitas. Nah, udah gitu. Terus di sini kan diminta dalam fungsi tekanan ya. Nah, ini kita nyatakan V itu, ini teman-teman mungkin yang maba masih agak asing ya dengan ini. Do. Ini bacanya do. Jadi minus 1/V do V per do P. Do itu adalah D yang parsial. D itu turunan itu loh. Turunan yang parsial. Kan kalau di matematika itu kita mengenal ada delta, ada D, terus ada do. Astagfirullahaladzim. Terus, nah, kalau delta itu sebenarnya ini semuanya adalah menyatakan nilai perubahan atau selisih. Tapi kalau delta ini perubahannya besar. Kalau D itu perubahannya kecil. Nah, kalau do itu ya D perubahan kecil, namun diturunkannya hanya parsial. Parsial kan artinya sebagian ya. Jadi misalnya kita punya fungsi
F sebagai fungsi X dan Y. Sebagai fungsi dan Y. Contohnya gini, fungsinya gini, 4XY plus nah, per do X gitu ya, hanya parsial terhadap variabel X saja, maka yang Y ini dianggap sebagai konstanta. Jadi yang variabel itu cuma X-nya saja. Berarti kalau diturunkan terhadap X ini kan jadi 4Y plus 1 gitu kan ya. Nah, padahal Y ini kan sebenarnya juga variabel, tapi ini diturunkannya hanya parsial saja gitu. Nah, begitu juga dengan ini. Yang ini saya hapus ya. Sebentar. Itu ini. Nah, ini kan ada kata gas ideal. Berarti gas ideal berlaku juga yang PV sama dengan nRT. Berarti kalau PV sama dengan nRT, berarti V itu sama dengan nRT per P. Ya, kita ini masukkan ke sini. Jadi kappa itu sama dengan minus 1/V. Nah, ingat, di sini kan sebenarnya V ini itu sebagai fungsi T sama P ya. Tapi karena ini diturunkan parsial hanya terhadap P saja, berarti yang T ini itu dianggap konstan. Kalau dianggap konstan, berarti kalau diturunkan boleh dikeluarkan kan dari turunannya. Kayak gini, nRT boleh keluar. Do 1/P per 2P. Nah, sama ini, caranya sama kok. Do itu sama kayak D. Berarti turunan 1/P terhadap P itu apa? Minus 1/P kuadrat ya? Sudah, ini semuanya sudah tahu kan ya cara menurunkan? Kayaknya di SMA pun sudah ada ini. Berarti turunan 1/P terhadap P itu minus 1/P kuadrat. Minus ketemu minus hilang kan? Jadi plus, jadi 1/P nRT per P kuadrat. Nah, ini balik lagi. Kalau V itu kan sama dengan nRT per P ya. Berarti nRT per V itu juga sama dengan P. Ya udah kita ganti. P per P kuadrat. Dicoret ya. Berarti tinggal 1/P. Maaf ya, ini di rumah rame banget soalnya ada tamu. Ya, jadi ini kompresibilitasnya itu sama dengan 1/P. Kompresibilitas sebagai fungsi P itu 1/P. Itu. Oke, nomor 2 ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Jelas? Belum ada. Oke.
Mohon maaf Mbak Melani, Oh suaranya ya ampun, hilang tadi. ya, ya maaf kemut, lupa. Iya, iya. Oke, gini ya, jadi saya lambangkan koefisien Joule ini C gitu ya. C kan sama dengan do T per do V dalam U konstan. Nah, kita ke persamaan ideal lagi. PV kan sama dengan nRT, berarti T itu sama dengan PV per nR. Nah, ini kita substitusikan lagi ke sini. Berarti jadinya C itu sama dengan do PV per nR per do V. Ingat ya, ini tadi apa turunan parsial. Berarti kalau turunan parsial hanya satu saja. Kalau ini hanya terhadap V, berarti V saja yang dianggap variabel. Sedangkan P, NR ini semuanya dianggap sebagai konstanta. Berarti boleh dikeluarkan. P per NR R do V per do V. Do V per do V apa? Satu kan ya? Berarti tinggal P per NR. Nah, P per NR itu juga sama dengan T per V. Gitu. Oke, itu nomor 3. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya kalau teman-teman cuma mau jawabnya P per NR gitu aja, sebenarnya benar kok sudah. Ini soalnya juga nggak ngasih apa yang diketahui gitu ya. Tapi insya Allah benar kalau menurut saya. Gitu. Lanjut ya ke nomor 4. Pada proses isotermis, suhu T hitung panas yang diperlukan oleh 1 mol gas ideal supaya volume menjadi 3 kali lipat. Nyatakan jawaban dalam T. Nah, ini sering ya kalau di SMA ini sering soal-soal termodinamika itu seperti ini. Sebelumnya kita harus tahu bahwa di termodinamika itu ada hukum-hukum termodinamika. Hukum termodinamika itu ada 4 sebenarnya. Cuma yang terkenal itu biasanya cuma hukum termodinamika 4 apa 3 ya? 4. Tapi aku lupa yang hukum termodinamika 3 itu apa bunyinya. Cuma yang biasanya paling terkenal itu 1 sama 2 ya. Kalau yang sebenarnya ada hukum termodinamika yang 0. Hukum termodinamika yang 0 itu membahas tentang ini kesetimbangan termal. Jadi gini, misalnya kok rame banget ya? Ya, misalnya, jadi yang hukum 0 tadi itu tentang kesetimbangan termal ya. Jadi misalnya gini, kalau kita menyampurkan dua benda dengan wujud yang berbeda, contohnya saja air sama balok es gitu. Nah, tapi kalau sudah mencapai namanya kesetimbangan termal, meskipun wujud dari kedua benda itu berbeda, kan satunya padat, satunya cair, itu suhunya akan sama, kan kesetimbangan termal suhunya sama. Sebenarnya hukum termodinamika 0 ini kayak ya jelas gitu ya, kayak kita dengarnya loh ya jelas lah, ngapain dibuat hukum, tapi ya nggak apa-apa biar ada hukum 0 aja gitu. Terus kalau yang hukum 1 termodinamika itu tentang kekekalan energi sebenarnya, yang mungkin ini sering tahu mesti teman-teman. Delta Q sama dengan delta U plus W. Ini hukum termodinamika 1. Ini sebenarnya hukum kekekalan energi. Karena ini maksudnya gini, jadi kalau dalam suatu sistem, kalor yang masuk ke dalam suatu sistem itu akan digunakan untuk menghasilkan energi dalam dari sistem itu sendiri dan kerja yang dihasilkan oleh sistem. Kalau kerja ini nanti bisa positif, bisa negatif ya, itu tergantung kondisi dari sistemnya itu. Kalau sistemnya yang melakukan kerja ke lingkungan, berarti ini positif. Tapi kalau lingkungan yang melakukan kerja ke sistem, itu negatif. Contohnya saja itu pada suatu gas yang kita kasih kerja, kita kasih usaha. Kayak misalnya ada suatu bejana, bejana ini isinya gas, terus ditutup sama piston. Pistonnya bisa digerakkan, naik turun gini. Nah, kalau kita gerakkan pistonnya itu ke sini, turun gitu ya, berarti kita mengkompresi gas di dalam ruang ini, itu artinya kita memberikan kerja ke sistem. Sistemnya kan yang ini ya, gas-gas yang ada di dalam bejana ini, itu sistem. Nah, itu berarti W-nya ini negatif gitu.
Nah, kasus ini juga kita menggunakan ini, persamaan ini. Yang ditanyakan panas ya, hitung panas berarti delta Q. Yang diperlukan oleh 1 mol, N-nya 1. Gas ideal supaya volumenya menjadi 3 kali lipat, agar V2-nya menjadi 3 kali V1. Nyatakan jawaban dalam T. Nah, delta U itu kan energi dalam, itu rumusnya 3 per tergantung ini sih, tergantung gas, jenis gasnya. Ini nggak diketahui ya, ini gasnya monoatomik apa diatomik atau bla bla bla. Jadi kita lambangkan F saja. F itu derajat kebebasan, F kecil itu derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu kayak misalnya F-nya sama, itu derajat kebebasan dari suatu gas itu nilainya bisa 3, bisa 5, bisa 7. Jadi kalau misalnya nilainya 3, itu berarti bendanya hanya bisa bergerak secara translasi, yaitu ke arah X, ke arah Y, dan ke arah Z. Berarti kan 3 kan F-nya. Terus kalau 5, itu bendanya selain bertranslasi, dia juga berotasi. Berarti 1, 2, bergerak ke arah X, bergerak ke arah Y, bergerak ke arah Z, dan berotasi searah maupun berlawanan jarum jam, sehingga jumlahnya 5. Nah, kalau misalnya 7, itu dia selain translasi, rotasi, dia juga vibrasi. Vibrasi ini kayak pegas dulu ya, kayak bergetar. Jadi bisa mendekat, bisa menjauh. Gitu. Nah, ini kita lambangkan F saja ya. F per 2 N R delta T. Nah, karena ini prosesnya itu dia isotermal, berarti delta T-nya kan sama dengan 0 ya. Kalau delta T sama dengan 0, berarti delta U ini juga sama dengan 0. Berarti nilai delta U ini sama dengan 0. Berarti delta Q ini juga sama dengan W. Berarti kalau ditanya di soal itu berapa kalori yang dibutuhkan, panas yang dibutuhkan, berarti otomatis kita juga sama saja menghitung usahanya. Nah, usaha itu rumusnya, persamaan umum usaha itu integral P dV. Karena ini dia itu prosesnya isotermik, dan P ini kan juga berubah-ubah, berarti ya P-nya nggak konstan, hanya T kan yang konstan, berarti kita nyatakan P ini dalam bentuk T. Kembali lagi tadi ke persamaan gas ideal, kalau PV itu kan sama dengan nRT, berarti P itu sama dengan nRT per V. Berarti P-nya kita ganti ya. Karena nRT itu kan konstan, berarti bisa kita keluarkan dari integral. nRT integral, tinggal seper V ya, seper V dV. Integral seper V dV itu kan sama dengan ln V ya. Ln V, nRT. Ini sebenarnya yang bikin lama nulisnya kayaknya. Ln V dari V0, V1, ya V0, V awal, ke V akhir. V akhirnya kan 3V0 ya. Dan ini tinggal memasukkan nilainya. N-nya berapa? 1. Terus R itu 8,31 nilainya. Terus ln V dari V0 ke 3V0. Nah, kan sama dengan ini sebenarnya kan jadinya ln 3V0 min ln V0. Lah, kalau sifat logaritma, ln itu kan sebenarnya logaritma berbasis E itu bilangan natural. Berarti ln 3V0 min ln V0 itu juga sama dengan ln 3V0 per V0. V0 bisa kecoret. Jadi tinggal ln 3. Udah, ini tinggal menghitung di kalkulator. Jadi nanti boleh menggunakan kalkulator kok. Nah, ini W-nya itu sama dengan ini. Q-nya juga sama dengan itu. Ini nilai Q. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Oke. Oke ya, saya next. Ini langsung tak hapus soalnya. Bismillah. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya.
Nih, 1 mol gas ideal monoatomik berekspansi dari V0 menjadi 2V0 pada proses isobaris. Suhu mula-mula T0. Hitung kerja yang diperlukan. Sama ya. Ini tambah ini isobaris. Nah, isobaris kan jelas ya. W itu sama dengan P delta V. P-nya kan konstan. P delta V. Cuman di sini kan harus dinyatakannya dalam T0 ya. Sedangkan yang konstan ini kan P. Berarti kita harus menyatakan P ini dalam bentuk T0. Ya, sudah pakai ke persamaan gas ideal. Kalau delta V-nya kan dari V0 ke 2V0 itu berarti kan 2V0 min V0 sama dengan V0. Nah, kalau P kan PV sama dengan nRT. Berarti P sama dengan nRT per V. Tapi itu kita harus mengambilnya di kondisi mula-mula. Kan T0 ini adalah suhu mula-mula ya. Berarti nRT T0 per V0. Udah deh, ini boleh dicoret. Tinggal nRT0. N-nya dimasukkan 1. R-nya itu kan konstan ya, 8,31. T0 ya T0. Kan ini mintanya di dalam bentuk T0. Berarti W sama dengan 8,31 T0. Itu. Dan yang nomor 5 cuma itu. Ya. Kalau tingkat wilayah memang ini sebenarnya. Apalagi termo itu enak kok. Maksudnya ya memang kebanyakan peserta KN MIPA itu ngumpulinnya di termo sama di mekanika klasik karena dari SMA sudah ada. Kalau nggak gitu ya nggak tahu saya bisa lolos apa enggak. Soalnya jujur saya ini belajar fisika ya seadanya. Nggak pernah ikut olim fisika gitu dulu waktu di SMA. Cuma belajar, cuma suka fisika tapi nggak olim fisika, tapi dulu saya astro. Nah terus sekarang masuknya di kedokteran, nggak nyambung. Oke, lanjut nomor 6. Ini nomor 6, pada suatu gas ideal terdapat proses dengan hubungan suhu dan volume sebagai berikut. Ini ya persamaannya. Dengan T0 dan A merupakan konstanta dan V merupakan volume per 1 mol gas. Carilah tekanan minimum yang dapat dicapai pada proses tersebut. Nah, ini keywordnya itu yang ini, tekanan minimum. Kalau ditanya tekanan minimum, itu berarti kita cari yang turunannya itu sama dengan 0. Nilai minimum dan maksimum. Itu kayak gini loh, di grafik sinus itu kan ada nilai maksimum dan ada nilai minimum. Nah, nilai maksimum dan di nilai minimum ini kalau kita tarik garis singgungnya itu kan lurus gini ya. Ini cuma matematis ya. Berarti kalau lurus gini kan gradiennya sama dengan 0. Itu artinya maksudnya ya udah turunannya itu ya sama dengan 0 gitu. Ini PV, P terhadap V. Grafik P terhadap V. Berarti dP per dV itu sama dengan 0 untuk mencari tekanan yang minimum. dP per dV sama dengan 0. Cari yang maksimum juga gitu kok sebenarnya. Tapi nggak harus suatu fungsi itu punya dua-duanya ya, punya maksimum dan minimum, nggak mesti. Ini. Jadi, nah kita harus menyatakan P-nya ini dalam bentuk V. Udah pakai ini ya. Sekali lagi karena ada keyword gas ideal, otomatis yang PV sama dengan nRT itu jelas berlaku ya. Nah, P itu berarti kan nRT per V. D nRT per V. nRT per V. Ya Allah, susah banget nulis di sini. Ini andaikan kita offline gitu ya, mungkin lebih enak. Bisa ketemu dengan teman-teman prodi fisika. Ya. Nah, ini
Ini nah T-nya itu kan juga nanti dalam fungsi V juga ya. Oh ya, ini diketahui. V ini tuh, yang V yang diketahui di soal itu adalah volume persatuan mol. Volume per 1 mol. Berarti kan V per N ya. Berarti N-nya ini tak hapus saja. Gak usah DN. RT per V gitu. Nah, RT per V per DV gitu. Nah, T-nya diganti dengan ini yang diketahui di soal. Berarti R kan konstan, dikeluarkan. D T0 plus AV kuadrat per V ya, ada per V ini, per V per DV. Dan ini tinggal menurunkan. Itu harus sama dengan 0. Aduh, harus sama dengan 0. Nah ini berarti biasa ya, berarti DT0 per V per DV itu kan sama dengan minus T0 per V kuadrat. Ditambah, A kan konstanta ya, boleh keluar. V kuadrat per V itu kan V, DV per DV 1, hilang. Sama dengan 0. Berarti dari sini kita peroleh bahwa V itu sama dengan akar T0 per A. Nah, V itu kan sama dengan akar T0 per A. Terus yang ditanya itu yang tekanan ya. Balik lagi ke persamaan gas ideal. P itu kan sama dengan RT per V. R, T-nya kita masukkan lagi yang ini, yaitu T0. Susah banget tulisnya. Plus AV kuadrat. V-nya kita masukkan ini ya, AV kuadrat berarti ini kalau dikuadratkan T0 per A kan, A sampai A kecoret, berarti tinggal T0. Ini kecoret ya. Gak saya tulis ya, hemat tulis. Per V, RT ya, per V kan ya. V-nya juga dimasukkan ini, akar T0. Astagfirullah. Per A. Nah, ini T0 plus T0 kan 2 T0. Berarti tinggal jawabannya 2 RT0 per akar T0 per A. Ini mau disederhanakan lagi gak apa-apa. Nanti kalau disederhanakan hasilnya jadi kayak gini. 2R, 2R akar, ya Allah, akar AT0 gitu. AT0. Dah. Ini mau ada yang mau ditanyakan? Kayaknya ini sudah kalau di live menengah lah, ini menengah. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Ada yang nggak jelas? Tulisannya nggak jelas, nggak apa-apa. Silakan. Ada aku. Kenapa, Bu? Nggak ada? Beneran? Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah ya. Lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ketemu dia. Ini sudah masuk di yang tadi itu yang tahun 2013 ya. Yang ini 2011. Oh ya, kalau termodinamika itu paketnya nggak hanya termo, sama fisika statistik. Nah, kalau fisika statistik itu sih yang susah menurut saya. Karena sering digabungkan sama konsep kuantum kalau fisika statistik. Matematis ya kalau itu. Oke, kalau ini nomor 1 ini pada diagram PV gas ideal tentukan kurva yang menggambarkan adiabatik, isotermik, dan isohorik. Ini sudah ya, jelas ya ini. AB ini apa? Isohorik ya. Terus BC
Ini yang agak landai tadi isotermik. Terus ini AC yang agak curam adiabatik gitu. Oke, nomor 2. Ini soalnya sama kayak tadi. Jadi soal 2011 sama 2013 itu lumayan banyak yang sama. Terus ini juga sama tadi koefisien Joule ya, sama. Oke. Nah, ini nomor 4 sudah beda. Ini nomor 4 di SMA sering keluar ujian nasional biasanya. Nah, ini sepotong aluminium 20 gram dengan kalor jenis ini pada suhu 90 derajat Celcius dijatuhkan pada sebuah es balok besar pada suhu 0 derajat Celcius. Setelah mencapai kondisi setimbang, berapa banyak es yang mencair? Ini pakai Q in sama dengan Q out. Kalor masuk sama dengan kalor lepas. Mau dibahas atau mau lewat ya kalau yang ini? Mungkin sudah pada bisa deh kayaknya. Gimana? Halo? Halo teman-teman. Gimana? Yang ini ya kalor ini. Dibahas aja. Iya, bahas aja deh nih, Mbak. Oh iya, oke. Dibahas ya. Ini nomor 4. Ya udah, berarti ini tak bahas di sini ya, di sini. Q in sama dengan Q out. Nah, Q masuknya itu adalah dari aluminiumnya yang suhu awalnya itu 90 derajat Celcius. Nah, ini sih sebenarnya ini juga termasuk manifestasi dari hukum termodinamika nol yang tadi udah aku sampaikan ya, tentang kesetimbangan termal. Yang ini mencapai kesetimbangan termal. Nah, Q in-nya itu dari aluminium ya. Berarti massa aluminium dikali C-nya aluminium itu yang diketahui dikali delta T, berarti dari 90 derajat ke suhu S-nya ini, berarti 90 ya. 90 sama dengan S-nya MS, massa S yang melebur, yang ditanya, dikali kalor lebur yang 80 itu. Nah, ini soal ini itu ada asumsi. Bagusnya kalau misalnya ini itu esai, tapi ini kayaknya cuma isian singkat, dan kalau isian singkat itu langsung jawaban. Kalau misal esai, baiknya kita menuliskan asumsi yang kita pakai. Nah, di sini itu asumsinya apa? Asumsinya adalah tidak mungkin semua es itu mencair. Kalau maksudnya tidak mungkin semua es itu mencair. Soalnya kalau misal mungkin semua es itu mencair, kurang. Yang diketahui kurang. Harusnya harus diketahui massa es yang awal, yang total. Jadi diasumsikannya saja ini hanya sebagian es yang mencair, sehingga kita langsung bisa mencari ml ini, massa yang lebur. Gitu. Oke ya. Ini tinggal ngitung. Wes, terus nomor 5. Udara pada suhu 20 derajat Celcius berada di dalam silinder sebuah mesin diesel dikompresi dari tekanan awal 1 atm dan volume 800 menjadi 60. Anggap udara bersifat sebagai gas ideal dengan gamma sama dengan 1,4. Dan kompresi ini berlangsung secara adiabatis. Hitung suhu akhir udara dalam derajat Celcius. Oke, ini ya keywordnya ada adiabatis. Yang ditanya suhu akhir. Jelas ini akan menggunakan itu loh, rumus yang PV pangkat gamma sama dengan konstan. Ini teman-teman baiknya nanti tapi nggak mungkin ini saya jelaskan di sini. Mungkin saya juga agak sedikit lupa kalau buat menurunkan rumus awalnya PV pangkat gamma ini sama dengan konstan itu dari mana ya. Dulu kayaknya pernah diturunkan gitu. Seingat saya waktu di SMA. Nah, udah. Nah, tapi di sini kan yang diketahui itu volume sama suhu, berarti kan nggak ada P. P ini kita nyatakan dalam T dan V.
pakai gas ideal, kan PV sama dengan nRT. Berarti P itu sama dengan nRT per V. nRT per V. Per V. Kali V pangkat gamma. Ini 1 ya, ini 1. Semuanya ini dalam kondisi 1. Terus sama dengan nRT per V kali V pangkat gamma, ini yang dalam kondisi 2. Sebentar saya kasih lambangnya. 2, 2, 1, 1, 1. Nah, ini kalau NR sama NR boleh dicoret kan? Nah, jadinya persamaan akhirnya jadi hubungan T sama V itu adalah T1, V1 pangkat gamma, V pangkat gamma per V sama dengan V pangkat gamma min 1 kan. Itu sama dengan T2 V2 pangkat gamma min 1. Udah, ini tinggal memasukkan angkanya. Yang ditanyakan suhu akhir berarti yang T2. T1 diketahui suhunya 20 derajat Celcius, tapi harus kita masukkan dalam satuan Kelvin ya. Terus V1 juga diketahui 800 cm3. Gamma juga diketahui 1,4. Terus T2 yang ditanya, terus V2 60, gamma 1,4. Udah deh ketemu nanti T2-nya berapa. Itu ya. Oke, terus udah. Nomor 6 ini sama kayak tadi soalnya, tekanan minimum sama plug. Lanjut. Nomor 7. Nomor 7. Nah, nomor 7 ini wis lumayan masuk ke teori kinetik gasnya. Kalau ini kita gunakan teori kinetik gas, anggap udara hanya terdiri dari gas nitrogen. Gas yaitu gas ideal diatomik pada suhu 20 derajat Celcius. Perkirakan kecepatan molekul N2. Nah, ini teman-teman mesti kayaknya insya Allah sudah mengenal yang rumus yang V sama dengan akar 3 RT per MR ya, atau juga sama dengan akar 3 KT per M. M ini massa molekul ya, kalau yang ini. Kalau MR ini yang massa molar. Nah, ini sebenarnya rumus ini itu ada penurunannya. Mungkin saya akan, dan menurunkannya itu bervariasi, maksudnya banyak jalan untuk menurunkannya. Saya akan menurunkan sedikit, memberikan penurunan untuk yang paling sederhana ya. Nah, ini kalau di gas, kan kita mengenal adanya energi dalam atau U. Nah, U itu kan sama dengan 3/2 NRT atau 3/2 NKT kan? NKT. Saya pakai yang NKT aja ya, biar gampang dibayangkan. Nah, U itu, energi dalam itu sebenarnya adalah energi kinetik dari dari molekul-molekul yang ada di gas itu sendiri. Total energi kinetik. Berarti kan energi kinetik ini kan setengah mv kuadrat ya. Karena total berarti harus dikali dengan jumlah molekulnya, setengah mv kuadrat. Nah, berarti kalau gitu V itu dari persamaan ini dicoret ya. N-nya juga coret. V itu sama dengan akar 3 KT per M kan. Nah, ini asal dari rumus yang ini. Nah, bisa jadi kayak gini. Itu sebenarnya pakai yang gas ideal kan. PV itu kalau di gas ideal itu kan sama dengan nRT atau sama dengan NKT ya.
Ya udah, berarti kalau mau dinyatakan dalam R, terus massa molar itu ya udah kita ganti aja KT ini diubah dalam ini. Sedangkan N kecil ini itu kan sama dengan M per MR. Ya udah itu nanti gitu ya. Bisa diturunkan sendiri, dicoba sendiri. Nah, udah. Berarti kalau ini soal ini kita pakai yang ini agar 3kT per M massa molekul. Yang diketahui kan massa molekul. K ini kalau Konstanta Boltzmann ya, 1,38 kali 10 pangkat min lupa. Itu ada di kalkulator, ada di mana-mana. Terus T-nya diketahui juga 20 derajat Celcius, ini dijadikan Kelvin. Terus per M massa satu molekulnya ini dalam kilogram. Ya gitu. Tinggal dimasukkan di rumusnya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak harus tentang soal ini, mungkin yang mungkin yang saya bisa ya, yang berhubungan gitu. Ini sampai jam berapa ya, Mbak? Ini sampai jam 2 lebih 35 menit. Oh ya. Oke. Udah ya. Ini sudah ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Saya hapus ya. Bismillah. Lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ini nomor 18. Nomor 18. Kiwis lumayan sih ini. Sebenarnya ini saya nggak tahu solusi yang benar gimana. Saya tadi juga tanya ke Mas Daniel juga, katanya bingung juga. Terus, tapi kayaknya saya agak kepikiran gini, tapi nggak tahu ini benar apa enggak ya. Kalau teman-teman ada usul gitu, ide, atau ada yang menolak ide saya ini juga nggak apa-apa. Nggak yakin soalnya saya juga. Jadi kan ini ada sebuah mesin kalor dapat bekerja secara siklik reversibel jika terjadi aliran kalor dengan 3 buah reservoir ya pada temperatur konstan T1, T2, T3 suhunya ini. Mesin melakukan kerja 100 kJ. Kerjanya 100 kJ itu usaha total. Nah, ketika ia mengambil kalor 400 kJ dari reservoir 1, hitung besarnya kalor yang ditransfer ke reservoir 2 dan 3. Bentar. Jadi, di sini ada 3 reservoir. Ini. Ada 3 reservoir. Reservoir 1, reservoir 3, reservoir 2. Nah, di sini kan reservoir 1 ini suhunya yang paling tinggi ya, 1000. Ini dia itu bisa mengalirkan kalor ke 3 dan ke 2. Ke reservoir ketiga dan ke reservoir 2. Nah, ini bingungnya itu adalah di sininya. Kan ini reservoir 3 itu juga lebih besar daripada reservoir 2 suhunya. Nah, kalor itu kan bisa berpindah kalau ada perubahan suhu ya. Kalor itu ada kalau ada perubahan suhu gitu. Jadi harusnya di sini pun yang reservoir 3 ini yang suhunya 500 dia juga mengalirkan kalor ke reservoir 2 ke yang suhunya 300 itu gitu. Nah, jadi ini sehingga ini siklik, jadinya kayak siklik gitu. Dengan usaha totalnya itu 100 kJ dan kalor totalnya bukan kalor total, mengambil kalor dari reservoir 1 itu 400 kJ. Itu ya. Nah, terus ini berarti kita tinjau satu persatu siklusnya, prosesnya. Dari 12, 13 sama 32. Yang pertama 12. Kita tinjau yang proses 12. Nah, di proses 12 ini teman-teman ini mesti mengenal ini ya, rumus ini. Efisiensi itu kan sama dengan usaha per
Q in, Q masuk. Lah usaha itu sama dengan Q masuk, ini efisiensi mesin Carnot. Anggap aja ini mesin Carnot, karena mesin Carnot ini kan mesin yang ideal ya. Per Q out, Q keluar, per Q in. Udah gitu. Nah, ini juga disamadengankan dengan kalau suhu sama ya. T in per T out per T in. Udah deh. Nah, ini dengan rumus ini nanti kita mengerjakannya. Oke, ke proses 1-2. Proses 1-2. Ya, oke, saya kenalkan variabel yang akan saya gunakan. Misal Q12. Q12 ini adalah kalor yang diberikan reservoir 1 ke reservoir 2. Terus Q13 itu kalor yang diberikan reservoir 1 ke reservoir 3. Nah, terus di masing-masing reservoir ini punya Q3, ini punya Q2. Oke, yang pertama untuk Q1, untuk yang proses 1-2, berarti kan menggunakan rumus ini ya, masuknya yang masuk, itu berarti kan yang Q12, kan Q12 ini kalor yang diberikan reservoir 1 ke reservoir 2. Di Q12, min Q out, Q out-nya berarti ya Q2. Per Q12. Udah gitu. Nah, ini sama dengan, disamakan dengan suhunya. T1 kan masuknya dari 1 ya. Berarti T1 1000 min T2 300 per T1 1000. Berarti 1000 min 300 per 1000. 7/10 ya. Langsung saya tulis ininya aja. 7/10. Nah, ini persamaan 1. Terus ke proses 1-3. Sama, proses 1-3, berarti Q masuknya itu Q13 min Q3, Q out-nya kan Q3 ya, per Q13. Aduh. Q13. Itu sama dengan T1 1000 per Q3-nya 500, berarti 1000 min 500 sama dengan 500 per 1000, berarti sama dengan setengah. Udah, ini persamaan 2. Langsung kita selanjutnya ini proses yang siklus 3 kedua. Itu gini. Kalau 3 kedua berarti Q masuknya kan dari 3 ya, berarti Q3. Q3 min Q2 per Q3. Itu sama dengan ya T3-nya 500 min 300 per 500, berarti 2/5. Dah, wis. Ini kita ada 3 persamaan. Nah, yang ditanyakan itu kan hitung besarnya kalor yang ditransfer ke reservoir 2 dan 3. Itu berarti yang ditanyakan sebenarnya Q12 dan Q13. Nah, kita juga ada hubungan antara Q12 dan Q13. Kan di sini di soal diketahui mengambil kalor 400 kJ dari reservoir 1. Berarti sebenarnya Q12 ditambah Q13 itu harus sama dengan 400 Joule. Yang 400 itu 400 kJ.
Kan 400 kilojoule ini total. Terus sama reservoir 1 itu ada yang dikasih ke reservoir 3 dan ada yang dikasih ke reservoir 2 gitu. Nah ini, ya udah berarti ini boleh kita cuma pakai ini saja. Enggak ding. Harus semuanya ini. Bentar. Ya, harus semuanya. Berarti ini Q12 itu kita boleh ganti dengan 400 min Q12 itu sama dengan 400 min Q13. Ini kita substitusikan dari sini. Kan ini jadinya 400 min. Duh, ini kesuwen ya pakai gini sebenarnya. 400 min Q13 min Q2 per Q12 juga dimasukkan lagi nih 400 min Q13. Itu sama dengan 7/10. Udah, ini nemu satu persamaan. Tuh kan. Nah, terus kita juga ada persamaan yang ini ya. Q13 min ini. Nah, tapi di sini kan Q3, di sini Q2. Sebenarnya berarti kita harus mencari Q3 ini dalam fungsi Q2. Pakai yang mana? Pakai yang persamaan ini. Dari sini kan diperoleh hubungan antara Q3 sama Q2. Langsung saja ya. Ini cuma matematis saja. Berarti Q3 di sini kalau dari persamaan yang ini tuh sama dengan piro yo? 1 min 2/5 berarti 3/5. Ya. 5/3 Q2. Q3 itu sama dengan 5/3 Q2. Ya, udah ya. Ini dari sini kita masukkan ke yang ini. Q13 min Q3 sama dengan 5/2 Q2. Per Q13. Itu sama dengan berapa? Setengah ya? Setengah. Nah, udah deh, ini kita sudah dapat dari sini. Kan kita butuhnya Q13 ya? Nah, makanya dari sini, dari yang persamaan ini boleh dibalik-balik. Dari persamaan ini, kita kan bisa mendapatkan Q2 dalam bentuk Q13. Nah, terus nanti kita substitusikan ke sini. Maka kita akan peroleh Q13. Nah, terus untuk mencari Q12 gimana? Balik lagi ke sini. Berarti Q12 itu ya sama dengan 400 min Q13. Udah ya, mungkin ini kok kayak ini tinggal hitung-hitungan, tinggal substitusi. Silakan nanti dicoba sendiri ya. Ini direcord kan? Ya, diteruskan sendiri kalau yang buat ini. Oke. Untuk yang ini ada yang mau ditanyakan? Tapi sebenarnya saya agak terlalu yakin yang ini. Tapi misalnya saya disuruh ngerjakan, kayaknya saya ya mikirnya kayak gini. Nah, udah lanjut ya ke nomor 19. Ke nomor 19, ini. Nomor 19 ini, N mol gas ideal
melakukan kerja sebagaimana ditunjukkan dalam diagram PV di samping. Jika titik A dan B memiliki temperatur yang sama yaitu T dan VB itu sama dengan 3 kali VA ya, tentukan perubahan entropi gas yaitu delta S dari proses ini. Ini titik A, ini titik B. Yang ditanyakan entropi. Mungkin yang teman-teman yang maba mungkin agak rada asing ya sama ini entropi. Dulu pernah sih kayaknya disinggung di SMA. Di SMA itu kan kita tahu bahwa entropi itu ada rumusnya gini, pasti insya Allah gini. T delta S itu sama dengan delta Q. Iya, buat info saja, sebenarnya entropi itu apa sih? Entropi itu adalah ukuran ketidakteraturan dari suatu sistem. Entropi alam semesta itu selalu lebih besar dari 0. Artinya, kalau maksudnya entropi semesta itu adalah entropi sistem ditambah entropi lingkungan ya. Jadi, itu selalu lebih dari 0. Udah gitu. Udah dari ini ya, yang ditanyakan delta S. Berarti delta S itu kan sama dengan delta Q per T. Nah, delta Q, T-nya kan sudah diketahui ini di soal T. Delta Q-nya yang belum diketahui. Ya udah kita pakai yang hukum termodinamika yang kekalan. Delta Q sama dengan delta U plus W. Nah, karena ini suhu antara A dan B itu sama, alias berarti isotermis fungsinya, prosesnya, berarti delta U-nya, kan delta U apa tadi rumusnya? 3/2 NR delta T ya. Berarti kalau delta T-nya sama dengan 0, delta U-nya itu juga sama dengan 0. Nah, delta Q berarti cuma tinggal sama dengan W. Kita tadi sudah menurunkan kok di depan yang untuk proses isotermis, W-nya itu sama dengan apa. Boleh nanti diturunkan kembali ya sama teman-teman. Ini ya, rumusnya jadinya adalah delta W-nya itu sama dengan nRT ln V2 per V1. Nah, udah tinggal memasukkan nRT ln V2-nya, VB ya, itu sama dengan 3 kali VA. Berarti ln 3 kali VA per VA. VA bisa dicoret, berarti tinggal ln 3. Delta Q itu berarti sama dengan nRT ln 3. Kita masukkan ke sini, ke rumus ini lagi. Ini dimasukkan ke sini. Delta S sama dengan nRT ln 3 per T. T-nya kecoret. Udah ya, berarti delta S itu sama dengan NR ln 3. N-nya kan diketahui di soal, yaitu N. Terus R itu ya yang 8,31 tadi. Terus ln 3, ya ln 3 gitu. Ya, jawabannya berarti yang itu. Itu untuk nomor 19. Gimana ini, ada yang mau ditanyakan? 5, 4, 3, 2, 1. Udah ya? Gak ada? Kita lanjut. Ini nomor terakhir sih di sini. Ini nomor 20. Pada diagram TS, temperatur terhadap entropi,
N-mol gas ideal melakukan suatu proses secara isohorik. Jika kalor jenis gas konstan, hitunglah gradien garis dari kurva Ts pada temperatur T. Ini lumayan. Ini grafik Ts, temperatur dan entropi. Ini. Nah, terus jadi ini kan yang ditanya adalah gradien garis ya. Jadi kita nggak perlu menggambarkan kurvanya. Ini balik lagi sebenarnya dari tadi, dari rumus awal tadi, bahwa T delta S itu sama dengan delta Q. Nah, ini delta Q itu kan sama dengan delta U plus W yang tadi ya. Ini prosesnya adalah isohorik, berarti pada volume yang konstan. Kalau pada volume yang konstan, berarti usahanya yang sama dengan 0 kan? Berarti delta Q-nya itu sama dengan delta U. Delta U. T delta S. Nah, delta U itu adalah rumusnya derajat kebebasan per 2 N R delta T. Gini kan. Nah, ini tetap ya T delta S. Terus yang ditanya itu kan gradien garis. Kalau gradien garis kayak gini, gradien misal ada grafik Y sama X, gradien itu kan sama dengan delta Y per delta X ya. Delta Y, gradien itu, kemiringan itu sama dengan delta Y per delta X. Misal ini gini, misal grafiknya gitu. Ini kan delta Y per delta X. Ini delta Y, ini delta X. Ya sama, berarti kalau di sini Y-nya itu T kan, berarti ini ya udah ini berarti sama dengan diganti juga delta T, kan Y-nya T di grafik T sama S, per delta X-nya itu adalah delta S. Nah, ada sebenarnya dari sini, tinggal mengganti ruas saja kan, delta T, delta S-nya dipindah per delta S, itu sama dengan T, di sini ada T kan, 2 per F N R. Udah deh, jadi gradiennya nilainya adalah 2T per FNR. Nah, udah itu untuk yang nomor 20. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Masih 20 menitan lagi ya. Ini saya nyediain soalnya tadi ya cuma sampai ini. Kalau mau dilanjut, maksudnya mau soal-soal lagi, saya carikan. Kalau misalnya mau tanya-tanya, silakan. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan tentang materi termodinamika? Atau seputar, maaf Mbak, ini kalau misalnya bahasnya selain soal gitu, mungkin teman-teman ada yang mau motivasi gitu, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, bebas Mbak. Mungkin bisa cerita pengalamannya di kemarin waktu ikut KMIPA seperti apa juga boleh. Apa ya? Teman-teman mau soal apa mau cerita? Mau soal apa mau cerita? Halo? Bebas, Mbak. Cerita, oke. Cerita apa ya? Kemarin online sih, jadi gak ada cerita jalan-jalan.
Bentar. Stop share. Bentar ya. Jadi kita akan bercerita cerita tentang KMIPA. Ya, itu mungkin mau menceritakan sedikit kenapa saya ikut KMIPA ya. Jadi saya ikut KMIPA itu dulu sebenarnya diajak sama teman saya yang di UI. Gak ada niatan sih dulu mau ikut KMIPA, apalagi ya kayak fisika. Terus kan sekarang saya ambilnya di kedokteran, jadi kayak gak ada hubungannya gitu. Jadi pesimis sih awalnya dulu. Tapi itu saya diajak sama teman saya yang di UI, dia itu ikut kimia. Alasannya biar kita nanti bisa reuni gitu. Waktu di nasional, harapannya gitu. Sebelum ada corona. Terus ya udah akhirnya saya iseng-iseng ikut ini KMIPA dari tingkat universitas. Tingkat universitas itu saya kan ada 4 ya kalau di KMIPA itu materinya. Ada mekanika klasik, terus ada termo sama fisika statistik, terus ada apa namanya, elektrodinamika sama kuantum. Nah itu dulu kalau mekanika itu lumayan, itu yang kayaknya yang hampir full itu yang mekanika. Terus termo itu juga lumayan. Ini fisika statistiknya gak ada sih waktu itu, waktu di seleksi univ seingat saya. Terus habis itu yang elektrodinamika itu paling 50%-an. Terus kalau yang kuantum itu benar-benar nggak tahu, saya nggak tahu apa-apa kayaknya kuantum. Nah itu akhirnya itu saya nol. Terus kayak ya udah dari kedokteran itu lumayan banyak sih teman saya dulu. Terus sampai akhirnya 3 orang kan yang sampai nasional. Nah, tapi mereka itu ternyata memang sudah olim di bidang itu dari SMA-nya. Tivano sama Yakin itu memang sudah olim kimia. Dan memang mereka sudah medalis di bidang kimia. Terus ya kalau saya jujur saja saya waktu itu juga pesimis sih agaan. Soalnya saya nggak pernah, masih belum pernah mendapatkan medali di bidang fisika. Jadi kayak sebenarnya itu hal yang baru gitu. Terus akhirnya udah alhamdulillah itu lolos di tingkat univ, tapi itu saya dapat nomor 2, yang nomor 1 Mas Daniel. Terus setelah lolos di univ itu akhirnya kan ada pembinaan. Katanya Mas Daniel sih sebelumnya tahun sebelumnya itu UNS itu gak seniat sekarang kalau di pembinaan. Gak apa-apa kan ini ngomong di sini. Nah itu dulu itu katanya kalau misalnya pembinaan, loh kalau dosennya emang niat banget, udah niat banget. Tapi muridnya itu dulu yang ikut katanya tahun lalu yang pembinaan cuma Mas Daniel. Nah terus kemarin itu lumayan ada anak dari FKIP juga yang rajin pembinaan. Terus dari fisika juga ada Mas Arif ya. Terus jadi lumayan gitu tahun ini kayak niat-niat. Dan panitia rektor cup itu juga ini sih kayak persiapannya kayak lumayan gitu, kayak niat gitu menurut saya. Terus sebelum seleksi ke tingkat wilayah, kan tingkat wilayah itu bener-bener kayak diundur berkali-kali gitu ya. Itu ini saya belajarnya sama Mas Daniel. Kayak sering, kalau dulu waktu sebelum pulang ke rumah itu kita sering belajar di perpus, kayak ya belajar habis pembinaan dari apa sama dosen biasanya jam 1 sampai jam 3 gitu ya, sampai jam 4-an lah. Di situ kita pindah ke perpus, biasanya cuma sama Mas Daniel sih. Terus kayak belajar bareng gitu, kita bahas soal wilayah dari tahun 2011, 10 tahunan lah, pokoknya 10 tahun 2011 sampai 2019 kemarin. Nah itu jadi kita belajar bareng di situ. Udah, terus wilayah
terus semenjak ada corona saya balik ke Malang. Jadi terus belajarnya biasanya ya belajar bareng sama Mas Arif sama Mas Daniel itu teleponan, ya gini kayak lewat Google Meet, kadang juga lewat WA gitu, teleponan bahas soal. Udah gitu habis itu dia wilayah, setelah wilayah ke tingkat nasional itu cukup singkat menurut saya. Oh iya, sedikit cerita ya, di tingkat wilayah itu saya benar-benar nervous, kayak ini kan online gitu, terus sistemnya kayak MIPA wilayah kemarin itu gini, misalnya kita nggak bisa jadi ada 10 soal gitu ya, di nomor 10 di nomor 1, misal di nomor 1 kita nggak nge-submit soal, itu kita nggak bisa ke nomor-nomor selanjutnya, artinya kayak kita kalah sebelum berperang hanya karena nomor 1 begitu. Jadi itu kayak yang bikin deg-degan itu kayak gitu, terus masalah sinyal gitu-gitu. Nah itu kemarin waktu di tingkat wilayah, hari pertama itu kan mekanika klasik sama apa ya, elektro, itu saya pesimis, sangat pesimis sih. Saya setelah ujian itu saya ngomong gini, ya saya gak yakin lolos nasional gitu, intinya gitu, kayaknya gak lolos nasional deh, yang itu hari pertama. Nah itu besoknya kan masih ada hari kedua. Nah malamnya niat saya sebelumnya saya mau mereview materi untuk yang di ini hari kedua, cuman ternyata karena hari pertama saya itu gitu hancur, itu saya nggak bisa belajar buat nge-review hari kedua. Malamnya itu ya ini nggak perlu ditiru ya, ini mental tempe saya ya di situ, saya nangis-nangis waktu malam setelah hari pertama itu, saya nangis-nangis, ya ampun kayak enggak deh, kayaknya enggak lolos ya kayaknya. Terus hari kedua itu rasanya beda, lebih santai, padahal nggak belajar ya malamnya, lebih santai. Dan eh, hari kedua itu justru kan sebenarnya hari kedua itu yang materi kuantum ya, yang sebenarnya saya sangat gak yakin di kuantum itu, tapi ternyata yang bantu saya, yang nolong skor saya itu justru di kuantumnya. Jadi kuantumnya, kalau kuantum itu kan digabung sama fisika modern, nah itu saya lumayannya di fisika modernnya. Alhamdulillah waktu itu tuh yang lumayan banyak fisika modernnya daripada kuantum. Udah itu, terus ya itu hari kedua saya kembali optimis, meskipun nggak terlalu optimis. Terus hasil, sampai nunggu hasil nasional, udah nasional, terus alhamdulillah alhamdulillah lolos. Udah terus habis itu untuk ke nasional persiapannya itu pakai ini LYK, Lim Yung Ko, yang bukunya apa itu, isinya itu soal sama pembahasan dan ternyata soal KN MIPA itu kebanyakan ambil di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman ini benar-benar niat ya, niat banget, nah, belajar aja dari LYK itu. LYK itu juga ada 4 bahasannya. Sesuai dengan, bentar ya, sesuai dengan bahasannya di KM MIPA. Itu soalnya benar-benar banyak yang ambil dari situ. Nah, karena saya belajar LYK-nya itu hanya sebelum nasional, waktu di nasional itu banyak sekali soal yang sudah pernah saya baca, tapi waktu ngerjain itu saya lupa. Nah itu, nah itu akhirnya kayak nasional pun juga sebenarnya nggak terlalu optimis saya, tapi nggak separah di wilayah sih. Soalnya dari wilayah itu kan dari pesertanya berapa ya, 600 kan kalau per bidang, kayak 600-an, cuma diambil 50, jadi kayak ya gitu. Terus habis itu udah nasional itu, teman-teman. Intinya berarti jangan belajar Hamin 1 ya kalau mau lomba. Ternyata itu yang bikin malah ini nervous. Terus habis itu ya itulah, jangan suka pesimis kayak saya, optimis saja apapun yang terjadi. Terus
Oh ya, Olimpiade itu bukan suatu hal yang bisa di SKS. Perlu niat. Terus sama ketekunan, insya Allah kayaknya. Ya meskipun sebenarnya kalau jujur saya buat KN MIPA kemarin itu gak banget sih tekunnya. Soalnya kayak kesibukan kuliah juga ya. Tapi dulu saya pernah ikutnya itu waktu di SMA astronomi. Astronomi kalau dulu itu mempeng sih, saya belajarnya mempeng kalau astronomi. OSN ya. Terus tapi sebenarnya saya sukanya fisika. Dulu saya sering ikut lomba fisika waktu di SMA, tapi saya kalah. Saya sering kalah kalau fisika. Terus tapi saya suka fisika meskipun dulu olim saya astronomi. Alhamdulillah dulu astronomi itu perak ya, perak. Tapi sebenarnya saya sukanya fisika. Yaitu mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin nggak terlalu nggak terlalu bermanfaat. Saya cuma cerita gitu aja. Ya, teman-teman mungkin ada yang mau berbagi cerita juga. Motivasinya ikut olimpiade apa gitu. Mungkin gimana? Ini yang um, maba. Ini jam berapa sih? Yang maba minta ini dong satu orang itu nyampein motivasinya kenapa mau ikut olimpiade. Biar nggak monolog gitu, saya capek dong. Ini kalau Kak Gogo ini semester berapa? Semester 1, Mbak. Oh, maba ya. Motivasinya apa, Dek? Kan dulu SMA pernah juga ikut PSN kimia juga. Jadi pengen lanjutin tapi. Oh, lo kimia. Kimia. Lombanya kimia, Dek. Iya, Mbak. Terus kok mau ambil fisika? Itu juga bingung. Salah kaprah gitu. Ya nggak apa sih. Lumayan. Berarti harusnya kalau dari kimia ya, kamu termo sama fisika statistik harusnya sudah gampang lah ya, kan kimia bahasnya juga termo ya. Terus Iya, Mbak. anu ASN apa KSM, Dek? Apa, Mbak? Oh, ASN apa KSM? Dulu aku cuma sampai provinsi doang sih. Kan dari kota terus provinsi ke nasionalnya nggak gagal lah. Daerah mana? Daerah mana? Jawa Barat. Oh iya iya, gak apa-apa. Sampai provinsi di Jawa Barat itu bagus. Menurut saya. Jawa Barat kan ini kan ingatnya Barat. Oh, iya. Barat. Terus siapa ya? Saya mau tanya ke Kak Kak Anida. Kak Anida dari semester berapa? Semester 1. Oh, semester 1. Iya, motivasinya apa, Kak? Ya, Iya. Iya, kayaknya pilihannya kurang bagus. Terus mau tanya, ini masih kepo. Yang dari angkatan 2019. Oh iya, saya ini Kak Ena. Motivasinya apa, Kak?
Iya. Motivasinya, bentar. Motivasinya karena kan tahun kemarin juga sempat ikut track World Cup kan. Nah, terus tapi ya gitu nggak sampai final, maksudnya nggak sampai ke wilayah gitu. Jadi tahun ini ya lebih penasaran lah, pengen nyoba-nyoba. Itu mending loh ada motivasinya. Kalau saya jujur tuh motivasinya ya mau reuni sama temen dan ternyata gak kecapean gara-gara corona. Terus saya tanya lagi ke Kak, Mohon maaf Mbak, suaranya kurang terdengar ya. Masih belum terdengar, Mbak. kalau gini, Ya, sudah Jelas terdengar, Mbak. Mbak. Ya, terdengar. oke, sip. Ya udah gitu ya teman-teman. Intinya kalau bisa ini niat itu juga suatu hal yang sangat penting ya. Kalau bisa niatkannya yang baik-baik gitu. Gak apa-apa awal-awal niatnya bagus-baguskan dulu. Nanti di akhir terserah. Kayak mau diniatkan uang nggak apa-apa. Tapi nanti aja di akhir-akhir kalau memang sudah ada uangnya. Kemarin saya niat kalau waktu di SMA itu niatkannya dulu saya kan madrasah, jadi niatkannya membawa nama baik madrasah. Waktu di UNS, saya niatkannya buat UNS karena UNS belum pernah ini kan medal KN MIPA. Terus kalau misalnya nanti tahun depan saya ikut KN MIPA lagi, mungkin niat saya adalah uang. Tuh, udah. Makasih. Silakan Kak. Baik, terima kasih Mbak Melani atas materinya. Karena belum ada pertanyaan dari teman-teman, ini artinya sudah paham semua ya? Ya, Mbak. Ya, baik kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mewakili seluruh panitia Bimoli, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun sikap. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum acara benar-benar ditutup, dimohon kepada teman-teman semua untuk mengaktifkan kamera untuk sesi foto bersama. Silakan diaktifkan kameranya. Oke. 1, 2, 3.
Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam acara ini. Ditunggu kehadirannya di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sudah boleh meninggalkan room. Terima kasih Mbak Mai. Terima kasih Mbak MC. Terima kasih panitia. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mbak Terima kasih Mei. Mbak. Ya.